Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu senang sekali pada kesempatan kali ini bisa bertemu dengan kalian 12/4C ya. Alhamdulillah kita masih kesehatan, walaupun kita harus bertemu masih harus secara virtual, tapi semoga ini tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu. Oke, nah untuk pembelajaran kali ini kita menggunakan Zoom. Silahkan untuk teman-teman bisa di-on-kan kameranya selama mengikuti pembelajaran. Oke, sekarang Ibu cek dulu untuk presensinya yang tadi sudah absen di aplikasi itu sudah ada 6 orang, di Zoom ini juga 6 orang ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, silahkan salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Aziz sudah memimpin doa. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar terkait dengan materi baru, yaitu distribusi normal. Distribusi normal ini sangat berkaitan erat dengan alam semesta. Teman-teman tahu kan alam semesta, ada banyak sekali hal di alam semesta ini. Ada planet, ada banyak aturan, tapi bagaimana bisa planet yang segitu banyaknya tidak saling bertabrakan? Lalu aturan yang segitu banyaknya di dunia ini tidak ada yang saling bertentangan. Keduanya berjalan dengan selaras dan harmoni. Nah, ini membuktikan bahwa pencipta alam semesta ini adalah satu kesatuan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menjelaskan karakteristik data berdistribusi normal yang berkaitan dengan data berdistribusi normal. Jadi kita masuk ke inti pembelajaran. Kita akan coba membedah apa sih hubungannya distribusi normal dengan kejadian yang ada di alam semesta ini. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan berikan contohnya. Sebenarnya contohnya ini ada di karakteristik dari manusia itu sendiri. Contohnya tentang tinggi badan, berat badan, IQ, seperti itu. Sebentar ya, Ibu share screen terlebih dahulu. Oke, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Sudah, lanjutkan ya. Nah, jadi ini adalah lembar kerja yang sudah Ibu share tadi di grup, yang nantinya akan kalian kerjakan bersama teman-teman. Jadi ini adalah salah satu contoh. Jadi ada data nilai ulangan siswa kelas 4 itu sebagai berikut. Ini ya, data nilai ulangannya. Nah, lalu kita kelompokkan, kemudian kita sajikan dalam bentuk diagram. Oke, sekarang kalian coba perhatikan apa sih yang kalian bisa lihat dari diagram ini? Saya, Bu, Nah, silahkan, Mbak Jazil. itu sepertinya ada perbedaan nilai di antara siswa ya, Bu. Kebanyakan siswa mendapatkan sama atau rata-rata, Bu. Ya, benar. Di sini cenderung kebanyakan ada di tengah, ya kan? Yang ada di rata-rata antara 7 atau 8 ya yang paling banyak. Yang paling banyak di sini 8. Nah, ini menunjukkan bahwa yang ada di bumi ini itu semuanya berdistribusi normal. Apa maksudnya, Bu? Jadi, kebanyakan itu ada di rata-rata. Yang nilainya sedikit, yang nilainya rendah itu ada jumlahnya sedikit. Begitu juga yang nilainya tinggi, itu juga jumlahnya sedikit. Jadi yang paling banyak adalah di area ini, zona rata-rata. Nah, jika kita hubungkan ini, nanti dia akan menjadi kurva, maka yang terbentuk adalah kurva normal. Kurva normal itu seperti ini. Lihat, karena ini kalian amati ya, ini yang nomor 1, ini kurva normal. Kalau data tadi, diagram batang tadi kita tarik garis, maka terbentuk kurva normal. Seperti itu. Paham ya? Iya, Bu, paham. Kurvanya menyerupai bentuk lonceng ya, Bu? Ya, benar sekali. Jadi kurva normal itu mirip dengan bentuk lonceng. Makanya kurva normal sering disebut dengan kurva lonceng atau bell curve. Selanjutnya, nih nomor 2. Silahkan teman-teman amati di sini ada 1, 2, 3, 4 kotak yang berisi kurva normal di setiap kotaknya. Setiap kurva ini punya mu. Mu-nya ada di tengah, ya kan? Terus ada juga simpangan bakunya. Gitu. Coba kalian amati terlebih dahulu, Ibu beri waktu 2 menit. Oke, cukup ya. Sekarang, ayo. Apa sih yang kalian dapatkan dari mengamati 4 kurva ini? Saya, Bu, Ya, Mbak Putlai, silahkan. dari keempat gambar kurva di gambar tersebut,
nilai rata-rata menentukan nilai titik puncaknya. Oke, betul sekali. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini selalu menjadi titik puncak dari setiap kurva. Nah, lalu di situ ada simpangan baku juga kan? Apa sih simpangan baku itu berpengaruh di apa? Gimana Mas Enang? Kalau menurut saya itu berpengaruh. Nah, pengaruhnya itu di keterangan di setiap kurva tadi, besar kecilnya, standar deviasi atau sigmanya tadi, membuat kurvanya itu memiliki ketinggian puncak dan keruncingan yang berbeda-beda. Ya, benar sekali. Jadi, angka besar kecilnya simpangan baku standar deviasi ini berpengaruh terhadap bentuknya. Gimana kalau standar deviasinya kecil? Semakin kecil itu kurvanya semakin runcing. Oke, betul. Jadi sebaliknya ya, kalau semakin besar nilai standar deviasinya, maka kurvanya akan semakin landai. Seperti ini ya, yang nomor 3 bisa kalian lihat di sini. Ketika simpangan bakunya, simpangan baku 1 ini lebih besar dari simpangan baku 2, maka dia lebih runcing. Yang simpangan baku 2, dia lebih landai. Seperti itu. Oke. Ada yang bisa menemukan informasi yang lain lagi? Maaf Bu, izin bertanya, apakah kurva normal itu selalu ada di atas sumbu X, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya Mbak Jazil. Kalau teman-teman lihat di sini, ini mereka selalu ada di atas sumbu X ya. Nah, tapi apakah selalu seperti itu? Nah, itu tugas kalian. Jadi nanti silahkan Ibu berikan waktu 5 menit, silahkan dibaca paketnya, boleh juga browsing lewat internet. Silahkan dicari semua yang berkaitan dengan gambar ini. Mulai tadi ya, kurvanya itu apakah selalu ada di atas sumbu X? Lalu luas kurva normal ini berapa? Itu kalian cari tahu. Siap, Bu. Browsing dulu Oke, sudah cukup ya cari informasinya? Sudah dapat banyak informasi? Insya Allah sudah, Bu. Oke, selanjutnya adalah mengerjakan tadi. LKS-nya kan baru sampai 1 dan 2, ada nomor 3 dan 4 yang harus kalian kerjakan dan harus kalian lengkapi bersama dengan kelompok kalian. Nah, sistem untuk kelompoknya ini nanti menggunakan breakout room Zoom. Jadi nanti kalian secara otomatis akan dikelompokkan. Oke, Ibu akan mulai membreakout room Zoom-nya. Oke, baik. Selamat datang di room utama kembali. Gimana tadi diskusinya? Lancar. Lancar, Bu. Lancar. Berbeda, Bu. Alhamdulillah. Jadi sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk yang nomor 3, siapa yang mau? Silahkan. Kelompok mana? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, oke. Silahkan kelompok 2. Diskusi kami tentang nomor 3. Ada beberapa karakteristik kurva normal, yaitu yang pertama, kurva distribusi normal berbentuk simetris atau berbentuk lonceng, sehingga sering juga disebut dengan kurva lonceng Field curve. Yang kedua, mean atau nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi akan menentukan bentuk dan lokasi distribusi. Kemudian yang ketiga, grafiknya selalu di atas sumbu X, sehingga kurva memiliki asimtot sumbu X. Demikian hasil diskusi kami untuk nomor 3, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Septi. Dan kelompok 2, benar sekali ya tadi yang disampaikan oleh kelompok 2. Hanya saja masih ada yang kurang. Mungkin kelompok 1 bisa menanggapi, bisa menambahi? Saya, Bu, saya mau menambahi. Oke, silahkan Mbak Putlai. Ya, saya mau menambahi kalau nilai mean, median, dan modusnya itu sama besar, terus luas daerah di bawah kurvanya itu sama dengan 1. Oke, benar sekali. Jadi sudah lengkap ya. Jadi luas daerah di bawah kurva itu sama dengan 1. Di sisi kanan itu 0,5, di sisi kiri juga 0,5. Jadi nilai mean, median, dan modusnya kan sama. Oleh karena itu, distribusinya itu sering disebut dengan distribusi unimodal atau memiliki satu modus atau modus tunggal. Nomor 4, silahkan. Oke, terima kasih. Baik, saya perwakilan dari nomor kelompok 2. Izin menjawab soal nomor 4, Bu. Ya, silahkan. Dari diskusi kami itu, distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Begitulah diskusi dari kelompok kami, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Aziz. Benar sekali. Tapi juga bisa ditambahi, kalau distribusi normal baku itu adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Itu untuk distribusi normal yang baku. Tadi yang disampaikan Mas Aziz untuk distribusi normal. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita coba simpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Mbak Zazil, silahkan.
Jadi secara garis besar itu karakteristik kurva normal yang pertama itu kurva distribusi normal berbentuk simetris atau kayak hingga sering juga disebut dengan kurva lonceng. Kemudian yang kedua memiliki nilai min, median, dan modus yang sama. Terus min atau nilai rata-rata dan nilai standar deviasi akan menentukan bentuk dan lokasi distribusi. Nah, terus luas daerah di bawah kurva sama dengan 1. Dengan yang terakhir itu grafiknya selalu di atas sumbu X, sehingga kurva itu memiliki asimptot sumbu X. Oke, terima kasih ya Mbak Jazil. Sudah lengkap sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Jazil. Jadi kita hari ini sudah belajar terkait dengan konsep distribusi normal, juga karakteristiknya yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Jazil. Nah, tadi sudah diskusi kelompok, sekarang kita adakan penilaian individu. Nanti akan disediakan 6 pernyataan. Kalian hanya tinggal memilih true or false. Jadi kalian pilih aja misalnya pernyataan 1 apa. Nah, kalian tentukan itu benar atau salah. Seperti itu ya. Oke, Ibu share screen terlebih dahulu. Kalian buka ya untuk aplikasi Kahoot. PIN-nya 1445971. Oke, lengkap 6 orang. Waktunya setiap pernyataan hanya 10 detik, jadi silahkan konsentrasi. Sudah siap? Insya Allah, Bu. Iya. Oke, kalau sudah siap, Ibu mulai. Aziz di posisi ketiga, Mbak Putri di posisi kedua, dan masih muter-muter. Oke, Mbak Jazil ada di posisi pertama. Selisihnya sedikit-sedikit ya. Selamat. Terima kasih, Bu. Oke, give applause untuk kita semua. Applause ya. Ibu di sini tahu bahwa teman-teman sudah lumayan paham ya. Jadi tadi hanya ada sedikit yang salah. Berarti pembelajaran kali ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke, gimana ini rasanya? Tadi kita sudah pakai breakout room Zoom, sudah pakai Kahoot juga, gimana? Kalau yang tadi sistem kelompokannya gimana waktu pakai breakout room Zoom? Seru, Bu, berbeda dengan pembelajaran secara offline, Bu. Oke, rasanya seperti secara offline ya. Lalu yang lain? Saya suka Kahoot-nya. Yang terus tadi loh, itu seru. Oke, alhamdulillah. Untuk tugasnya, silahkan kalian cari 2 contoh yang berkaitan dengan data berdistribusi normal, sajikan dalam bentuk diagram batang. Itu untuk individu, lalu untuk kelompok silahkan tadi hasil diskusi kalian melalui lembar kerja yang sudah Ibu berikan, di-scan ya, dikirim ke form yang nanti akan Ibu kirim di grup. Oke? Iya, Bu. Ada yang ditanyakan lagi? Lewat Zoom lagi, Bu. Kita lihat besok, akan ada kejutan baru. Oke? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu rasa cukup ya pertemuan kita hari ini. Kita akhiri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya, Bu Anita. Sama-sama.